Inilah, oh, Jalan Pramuka nomor 3. Iya. Ini ternyata membelakangi matahari. Iya. 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 Ya, betul betul. Waduh, terima kasih Oma. Ini saya bikin ininya supaya ini dia. Oh, ini siapa? Ruli Ripka. Ruli Rip. Oh, oh iya dia ini. Waktu menikah nih, Bang. Oh. Waktu menikah itu tahun menikahnya. Oh. Ruli sama istrinya. Iya, sudah 2 anak berarti. Oh, ini 2015. Ya. Anakku 2018. Oh. Oh, tapi kenapa anak-anaknya masih kecil? Anakku sudah, cucuku sudah 6 tahun. Oh, yang besar 3 ya? 2. Anaknya sudah sekolah kan? Tapi masih kecil saya lihat. 7 tahun. Ya, memang anaknya yang kecil. Oh, minta maaf. Anunya apa? Iya. Kecil anaknya. Iya. Oh, iya. Oh. Dalam sana. Ini berarti dia punya ini stasiun amatir radio. Ada orang lain. Dulu bapaknya kita. Oh. Oh, waktu muda senang itu ya? Waktu sudah tua begini kita kemarin. Masih bisa? Iya. Apa namanya? Iya. Oh, jadi caranya kan gini. Break. Ya. Lonceng gereja masuk jalur. Iya. Dulu adikku juga begitu, tapi sayang udah meninggal dia. Oh ya, antena itu ya. Oh, tapi akhirnya apa, Mama? Akhirnya sudah semua berlalu. Iya, maksudnya, tapi kan masih ada antenanya. Oh. Ini dia waktu dia menikah di Palu. Iya. Jadi Tidak ada anu, tidak break. ada lampu. Iya, ini kan ada lampunya. Break. Iya, break. Ini jelas sekali ini. Malah, ini. Iya. Wah, inilah. Oh, ini beliau waktu muda ya. Wah, ini opa ini ya? Ya, opa. Nah, ini waktu itu adekku yang di Jawa itu yang angkatan laut itu dan. Ini. Ya. Oh. Wow. Ini. Ada satu yang kawin yang pas 1000 itu dan. Oh. Mau berkebun sudah mau datang semua mereka di Bangan. Oh. Di kampung. Makanya saya suka mau ngumpul di Bangan sudah Pak, masa tua begini dan sudah tua. Ini ada kapten ini, Oma. Siapa ini kapten? Opa barangkali ya ini. Oh, ada sepupu itu. Oh. Ada sepupu tuh. Namanya ada Max Kaima. Kaya. Oh, Kaya marganya. Ya, itu ada sepupu itu di angkatan udara. Ya, sekarang mungkin sudah ini ya, sudah. Ini kan foto lama ini kan? Ya. Iya. Ini banyak betul fotonya, foto-foto sejarah. Sejarah keluarga ya. Ini foto-foto zaman dahulu orang tua nenek moyang. Ini bersejarah betul ini. Jadi tempat ini tempat sejarah ini. Oh, ini dia ketika itu acara itu. Oh tidak, itu ponakan yang di sini dulu nama Non. Yang saya kepala staf di sini dulu. Oh. Saya menikah dia Non sudah di Bangan. Oh, ini seperti ini ya ketika penyelenggaraan adat pernikahan ya. Karena selalu ada 3. Pertama pernikahan adat, Ya. kemudian pemberkatan nikah, kemudian resepsi. Waduh. Oh, nanti kita ada acara di sini tanggal 12. Di mana? Iya. Di sini di keluarga Gae. Oh. Gae dengan keluarga Wasa. Ya selalu begitu kan. Desa sana dengan desa sini. Pokoknya ini besar Pak ini. Itu sana itu sana 50 kali 200 lebih. 200 saya sebenarnya di surat-surat. Tapi Iya. ada lebihnya mungkin 20 meter, 30 ya sudah gitu, nggak usah dihitung. Saya harus 30
meninggalkan tempat ini. Pak Panto saya bilang tadi, di mana namanya kita orang kita, di mana hartamu berada, di situ hatimu. Jadi mendingan jangan ada hati lagi. Justru ini saya lihat harta kita itu di seperti ini kan anakku yang kasih nasihat. Iya iya. Jadi dia bilang gini, bapak udah pensiun, jadi ya cobalah bayangkan kami kan tinggal bertiga, Iya iya. jadi ya itu memang jadi dan sini bagusnya pas kita masuk. Oh iya Pak. Pas sini. Karena meskipun jauh, ya jelas itu kamera itu. Nah memang saya lihat listrik mati. Iya. Ini nyala. Nggak nyala. Tidak lampu. Apa berlahan? Oh, Ada cahaya masuk. Ada itu. Kaca di atap. Apa? Oh, Iya. iya. Dulu seperti itu ada lampu-lampu emergency, ada lampu apa? Tenaga surya, tapi seketika rumah pecah semua. Iya, yang panel-panel surya itu. Iya, di kamar-kamar ada kamar. Jadi kalau ada mati lampu terang, tetap terang. Sulit semua. Itu semua merubah semua. Tapi ya kita bersyukur tidak masih selamat lah. Jadi ini Istimewa ya masalah COVID itu ya. COVID dengan kita gempa di sini yang Iya. roboh rumah ini. Double ya. Iya. Pada saat saya tidak mau berutang Pak, tapi kan keadaan mau rubah ini, mau rubah saya mau roboh, hancur ini. Saya rubah kembali seperti semula. Dan tentu, Karena turis tidak mau kalau saya taruh di Bali. iya. Turis-turis dia suka yang alami seperti Iya. ini. Sedangkan Saya saya kira- marah mereka. Pak Rudi sudah membuat semacam apa sehingga orang-orang asing itu akan sangat senang sebenarnya ke sini. Iya. Karena asal juga ini segala akomodasi itu agak memadai. Iya, Di sana itu yang kurang. sulit Ya, masih. misalnya masalah keterjaminan jaringan itu Ya, di bandara pun tak bisa sehingga nanti pada tahun ketiga, keempat, kelima itu bisa jadi sangat mengecewakan ya, karena mereka kan dari negara yang sangat maju yang jaringan Jaringan. wifi itu sangat bagus kan. ya. Nah, begitu Kesini, ke Baliga itu yang ini sudah tahun kedua. Nah, nanti tinggal 3 tahun ke depan kan. kalau kita di sini Pak, karena memang ada turis tiap tahun sudah bookingan sampai Iya. bookingan itu. Dan nanti waktu kemarin agak tidak lancar karena gempa sama COVID itu. Tapi ini baru mulai lagi tahun lalu mulai ada berapa grup sudah masuk lagi. Nah ini mau masuk lagi grupnya. Nah itu semua yang sampai saya bukan tidak suka, saya sudah tua, mundur, tidak ada generasi yang bisa mengatur lebih baik lagi. Jadi, nah kita kerjasamanya dengan travel semua dunia ini kan, ya anak-anak tidak ada yang bisa untuk. Iya, harus diajari supaya bisa kan harus ada supply demand apa yang disiapkan ini. Kalau soal itu sih oke, tapi untuk membuat jaringan itu bisa lebih padahal ini Sandy sudah dikenal sampai di luar Iya, 37 nama itu negara. ini kan. Dan kita kerjasama dengan travel khusus masuk kan di Taman Nasional Loremindo khusus untuk Sulawesi cuma Sandy yang masuk. Jadi kita kerjasama dengan mereka travel di negara 37 negara. Jadi saya spesial tamu saya itu setiap tahunnya sebenarnya bagus sekali kalau anak-anak bisa Ini saya lihat harus ada ayatnya kan ada itu barang siapa yang ada dalam Kristus ialah ciptaan baru. ya, Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. seperti itu sebenarnya. Tapi itu kita paling benci. Ya. Kita tidak mau menjadi manusia baru. Kita hanya mau menjadi ini yang sangat keras. Kita hanya maunya sendiri. Kenapa? Karena saya berpikir, ini saya katakan diri saya lah. Ya. Saya berpikir karena memang kepentinganku, kepentingan pribadiku, kepentingan keluargaku itu harus di atas segala-galanya. Betul. Kalau saya
saya mau jujur ya itu. Hmm. Lalu kemudian di dalam kehidupan ini ternyata bukan itu. Kepentingan Tuhan yang harus terutama, Ya. dan di dalamnya pasti nanti seluruh kepentinganku dan keluargaku, yes. Ya. Gitu. Belum. Tapi itu nggak dilakukan. Ya, Apa itu kepentingan Tuhan? Seperti akhirnya muter-muter aja situ. Tapi kalau kita memang dari Tuhan, segala-galanya kok bisa kok. Ya, Begitu, ketika Pak. memandang Tuhan, mentaati Tuhan, dan menjadikan Tuhan raja dalam hati kita dan hidup kita, ini yang sudah sebenarnya nggak ada. Betul nggak? Saya bilang, ketika kita mau menyadari seperti ayat tadi bahwa manusia baru ini adalah manusia, tadi kan Oma bilang kalau sudah memandang Tuhan, kalau sudah dominannya Tuhan dalam hidupku, maka hati plong. Benar kan? Apa maksudnya? Bisa dielaborasi lagi, dijelaskan dalam kaitan masalah selaput putih supaya nanti kita ketemu jawabannya. Aku Ya. mau mengaminkan apapun yang Oma bilang. Ceritanya untuk Oma, kalau tuh memang semua seizin Tuhan, semua sebentar dalam perencanaan ini, semua akan mudah. Jadinya plong semua untuk Oma. Kalau tuh memang semua itu. Tapi kalau semua sebentar, tidak seizinnya, ya kita tidak tahu. Ada Semua dua dari persyaratan Tuhan. seizin Tuhan. Silakan, lo bisa nggak kasih tahu saya? Ada dua persyaratan, ada dua langkah. Kalau ini bersahabat dalam usia, usia berapa sekarang? Kan 60 lebih kan? Anak lagi. Saya 65, berapa? Saya kelahiran 66. Muda sekali Om. Saya kena 58. Nah, saya harus jawab yang saya tanyakan tadi. Ya, berarti. Atau, saya 65. Oh, 65 ya. Om masih sama Dia muda. baru 60-an. Tadi saya kembali. Apa pertanyaan tadi? Pertanyaan tadi kan, ada dua langkah dalam kehidupan Ya. yang harus kita lakukan apabila kata-kata tadi seizin Tuhan. Ya. Oma bisa bilang nggak yang dua itu? Nanti saya akan kasih bilang sebagaimana saya kelas 65. Mohon maaf saya pakai kelas ini karena umurku 65. Iya. Oma kan lebih sedikit lebih muda. Pertama, mohon maaf. Iya. Ini Ruli, saya udah bicarakan dengan Ruli dan dia setuju. Jadi Oma juga bisa ngomong sama dia, tetapi saya katakan sekarang, boleh Oma ya? Iya. Karena mungkin saya juga salah, jadi tolong perbaiki saya. Pertama, Lebih senior. ya, bisa jadi karena aku juga diajari anakku. Ya, coba. Anakku bilang gini, Bapak udah kolonel. Aku jalurnya pasti. Tapi Bapak blow on. Kenapa nak? Saya bilang, saya udah panas saya. Ya, padahal itu sebenarnya yang benar mereka bilang. Apa? Bapak punya mobil harganya 400 juta. Ya. Mama, kakak. Tapi untuk bayar pajaknya aja seluruh gajimu, kolonel. Benerlah. Ini diomongkannya. Astaga Iya. ya. Nah, panjang lah ceritanya. Tapi Tapi sebenarnya akhirnya saya ikuti dan terjadi inilah sekarang. Saya adalah Baginda Raja Namora, Pangeran Harutu Wisnagari. Kenapa? Karena belum pernah aku punya sertifikat hak milik 40.000 meter. Sekarang punya beberapa di sini. Jadi saya ini seperti Abraham. Ya. Nah, jadi kembali kepada tadi. Jadi hanya ada dua. Ya. Ini yang perlu tolong Oma buka hati, tetapi juga mata ditutup supaya jangan kehiaran gitu. Ya. Seperti saya sekarang. Hanya ada dua. Ketika kita berbicara itu kepada siapapun, atau kita berdoa seperti tadi doa, saya sudah menerima apa yang saya perkatakan. Saya sudah menerima apa yang saya mau. Saya sudah memiliki apa yang kuiman. Itu yang pertama. Ini panjang penjelasannya. Ya. Yang kedua apa? Atau perlu kembali kepada yang pertama? Nah, itu yang dimaksud dengan manusia baru tadi. Barang siapa. Jadi caranya beda, cara mengatakannya beda. Tidak seperti yang dikatakan oleh Mei Banibi. Sudah Pak Pendeta, kalau Tuhan berkenan kasih sekian. Saya mau pakai anak saya. Mudah itu nanti di Allah. Padahal bukan main sulitnya. Iya. Nah yang kedua apa? Kalau kita sudah sepakat yang pertama, yang kedua apa? Yang kedua,
kita makin berubah menjadi manusia baru, mewujudkan apa yang kita sudah terima tadi. Kita kan sudah terima dalam otak kita 2 miliar misalnya, contoh. Kalau Pak Moses mungkin bukan 2 miliar. Kalau Pak Moses kira-kira apa? Kira-kira Pak Moses mau menunjukkan uang 2 M ke Oma. Berarti di dalam otaknya apa? Oma sudah tahu, tapi Oma nggak mau. Aku tahu, karena aku ahli perbankan. Iya. Kira-kiranya? Itu tadi, saya ulangi. Mari kita sama-sama ucapkan. Yang pertama tadi udah clear ya? Ya. Yang kedua, saya menjadi berubah. Moses akan berubah, siapapun akan berubah untuk mewujudkan apa yang dimani tadi. Kan di dalam otak ini sudah ada. Iya. Saya dapat 2 M. Nanti aku pakai ini untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Lalu caranya berubah. Caranya berubah. Aku teleponan dari masakan. Aku nggak punya saran lagi. Aku juga masih punya sebenarnya poso. Karena jangan enggak. Tapi saya berusaha untuk bersih. Jadi semua saya selesaikan dalam usia 65. Jadi hatiku lega. Nah, itulah yang pro kan. Nah, jadi langkah kedua apa, Om? Mari sama-sama kita katakan. Langkah kedua adalah menjadi pribadi yang berbeda, karakternya, sikapnya, segala macam, supaya terwujud tadi yang tadi yang sudah saya terima itu. Apakah itu 2M atau apapun. Nah, Oma katakan apa 2 langkah itu? Karena tadi Oma bilang kan hanya begini. Kalau seizin Tuhan, apa tadi Oma bilang? Kalau seizin Tuhan, maka ini. Ya, tapi ada 2 langkah. Benar nggak? Coba langkahnya apa? Jangan bingung. Yang pertama, kita sudah percaya. Iya. Pasti itu. Karena sudah percaya, kita beda jadinya. Semangat. Iya. Bahkan ngomong sampai 3 hari juga bisa. Ini sampai 16 bisa. Iya. Semangat. Apalagi orang masih muda kan. Aku ini sudah 65. Istriku yang profesor itu begini juga. Sangat perlu memang semangat harus ada. Iya. Dia semangat kalau dia sudah sesuai dengan ini yang dia nyanyi itu. Betul. Kau pergi ke waktu tahu urus hitamnya dan seterusnya. Nah, tentu karena apa? Karena dia sebagai profesor, malu juga dia saya khotbahi terus kan. Nah, jadi yang saya maksud, mari kita sangat tulus yang berbeda, ketulusan yang sungguh. Kalau saya tuh tulus kali ini. Ya, ini rupanya agak kudekatkan ya supaya ini menarik ini. Jadi, mari kita sama-sama ucapkan, Oma. Yang pertama bahwa, luar biasa ini. Ya, mantap ini. Wah, bagus sekali ini. Ini silau, jadi kumatikan, Oma ya. Ini sudah 17 menit. Kita bikin sampai 30 menit. Jadi, yang pertama adalah, kalau dalam bahasa Inggris, we are as a new creation. Kita menjadi ciptaan baru. Dan sudah menerima apa yang diimani itu artinya amin. Amin artinya engkau mendapat apa yang kau imani. Jadi kalau saya punya suatu proyek yang akan dapat 2M, saya sudah terima 2M itu. Lalu di pikiran saya kan, nanti kalau dapat 2M, untuk ini, dan seterusnya. Jadi saya sudah menerima, we have received apa yang saya imani itu. Jadi kita berbeda. Begitu ditawarkan air langsung serang kan. Atau ada kata-kata lain, karena sekaligus ini menjadi bagian yang luar biasa. Apa yang mau Oma katakan tentang bagian ini? Makanya ada kan? Tapi kalau bingung bilang aja bingung. Ya, seperti bingung. Tidak bingung sebenarnya. Ada yang lebih senior. Artinya Bapak yang lebih senior. Karena ini menjadi keputusan pribadi, harus Oma katakan. Jadi Oma katakan gini, saya merasa memang percaya saya sudah dapat 2M itu. Tapi kenapa nggak langsung ke langkah kedua ya? Langkah kedua itu kan begini. Ada perubahan, ada mindset, ada sikap untuk tampil berbeda kepada siapapun. Kepada pihak kreditur, kita kan debitur. Karena di undang-undang itu tinggi sekali, Om. Ada misalnya kata-kata, mohon maaf nih, tidak boleh barang ini karena ini begini gitu. Bahkan kalau misalnya kita mau minta fotokopinya, harus ada permohonan dan pihak bank akan mengeluarkan ini fotokopinya kami berikan karena diminta oleh ini, tapi sebenarnya ini bagian dari ini. Harusnya seperti itu, tak? Tapi kan
sering ini diabaikan. Diabaikan dengan kata-kata apa? Pola lama. Ya sudah dapat 2 M, nanti ku kasih mungkin menyelesaikan ini. Selesai. Ya tidak begitu. Jadi berarti nggak berubah. Nah, langkah kedua adalah meskipun saya senior, tapi Oma junior ya. Ini suatu keberhasilan luar biasa seperti tadi Baginda Raja Namora itu kan. Karena belum pernah punya parameter pun ini 40 meter. Namanya di sana, saya udah ke sana. Wah, indah sekali tempat itu. Naik sepeda saya ke sana. Nah, langkah kedua apa saudara? Langkah kedua adalah apa yang sudah diimani tadi, udah terima nih, padahal belum terima kan? 2M belum terima, baru dalam otak ini kan. Lalu apa? Beda akhirnya apa? Misalnya seperti Meli Banimi. Dia langsung, oh iya Pak Pendeta ya, nggak boleh begitu ya. Kalau gitu aku telepon anakku supaya dia nanti uang itu. Sekarang saya rasa udah. Ya silakan Om. Ini sudah tinggal bagian akhir. Ya. Oma mungkin belum punya nomornya si rambut putih kan? Atau saya kasih? Yang saya maksud gini, supaya jangan, karena aku udah cerita. Amos Mondoro, aku udah bilang 20 tahun kalau Amos nggak mau ini. Aku sendiri yang ke rumah Amos kan? Bukan dia. Nah, tapi apa yang ku nasihatkan? Nama bukan Daniel, minta maaf. Rupanya aku punya talenta memberi nasihat. Tapi nasihatku kan, nasihat Daniel itu belum tentu didengar orang kan? Ngapain lo, yang penting 2M, misalnya gitu kan? Nah, jadi si Mos itu, karena hubunganku kan sebenarnya hanya karena itu. Memang dalam kehidupan sudah lama berkenalan. Istrinya kan guru sinaga. Jadi saya ininya orang yang harus didengar nasihatnya sebenarnya. Tapi dia nggak mau. Ketika aku bilang 20 tahun, maksud saya akan tolong si Mondoro. Bayangin, kalau dia dapat 160 juta, dia hanya dapat 80 juta. Karena hanya 10 tahun kan? Nah, tentu itu ada pertimbangannya si Moses. Pasti juga karena istrinya. Ini rupanya laki-laki. Dikendalikan istri. Kalau laki-lakinya masih sehat. Tapi kalau tidak sehat, jangan-jangan wanitanya yang beraya. Pertama. Jadi maksud saya adalah begini, mohon maaf kalau saya bilang, meskipun senior, yang junior harus mengingat anakku menasihati apa. Dia bilang begini, tentang apa tadi kita bicara? Tentang wanita. Ya. Nah, tapi buat cowok yang tadi. Nah, silakan Om. Saya jadi ikut bingung, saya nggak bingung. Jadi begini Om. Saya selalu dalam kehidupan ini apa yang Sendia. Ya, saya sudah mau berangkat Sendia. Saya sudah kembalikan itu. Bukan cas ya, punya cas kan. Iya. Senter. Saya kasih sama security. Udah dikembalikan ya. Wah, sangat menolong. Baik, kita akan tutup pertemuan ini, dan ini menjadi suatu penjelasan juga kepada tim, kepada Pak Moses, untuk menjadikan ini sesuai dengan kepentingan-kepentingan, kalau pendapat saya kepentingan Tuhan yang Maha Kuasa dalam His grand strategy to building this nation by everything in this place. So the kesimpulan adalah bagaimana semua ini boleh menjadi bagian dari tangan-tangan Tuhan yang menolong. Kita percaya apapun yang menjadi kehendak pihak-pihak, semuanya itu di bawah kepentingan dari yang punya semua. Dari tempat yang jauh, mari ngomong dikit Pak. Kita akan pastikan hari ini jenazah akan dibawa pukul 10 atau mulai ibadah, dan saya akan mendahului ke sana untuk mempersiapkan. Dan yang terkait dengan tempat ini, tadi kita sudah bahkan sepanjang
program ini ada kekuatan-kekuatan, ada powerful strength how to make the reality in this place. Karena kita punya Indonesia Strengthening Integrated Human Resources Development and Peaceful for Universe, bahwa jika 2M itu diimani telah menjadi milik, kan itu tadi langkahnya, maka tentu ada hal-hal yang menjadi karakter, sikap, bahkan tutur sapa maupun pendekatan-pendekatan hukum yang sungguh amat spektakuler menurut siapapun, bahwa sincerity coming from God Almighty is all. Itu yang berbiasa. Mari Bapak, selamat pagi. Mau ketemu Oma, mari. Ya, mari Bapak. Oh, Bapak mau ketemu siapa? Oma? Ada? Mari Bapak. Bapak ini jangan takut. Nama saya Daniel Sinaga. Bapak siapa? Oh, ada Antonius Yohanes. Oh, jadi ya Oma, mari Oma. Pak Yohanes mau ketemu. Ya. Ada tuh ibu yang pembeli durian mana kan? Oh, ada di Benakan tuh. Di Pembeli durian? penginapan. Ya, Di penginapan. iya di mana? Di situ kamar situ, ketuk saya sampai kamar. Nomor berapa? Jangan salah keputusan. Iya. Ada anak buahnya. Rambut ternyata rambut pendek, padahal rambut panjang kita mau punya mau. Ada situ. Iya. Ada situ Pak. Ada tulis. Iya. Tapi Tidak sana. Dan bagian ini sudah, iya, kita akan tutup 30 menit dan 3 menit terakhir adalah kesimpulan bahwa apa yang kita lakukan hari ini agendanya adalah pukul 10 jenazah pendeta emeritus Gembala akan kita bawa ke Watu Tahu. Kenapa? Sebagai suatu deklarasi untuk 2 tahap tadi. Dan kita akan membantu sepenuhnya. Kita sungguh percaya bahwa kemenangan-kemenangan yang Tuhan berikan akan menjadi milik setiap kita. Yang kedua, yang terakhir adalah kita sudah beristirahat dengan segar dan kita akan menuju ke rumah duka, dan di rumah duka kita akan makin merasakan silaturahmi dengan siapa.